Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup F atau kelompok F akan memaparkan materi terkait dengan pembuatan instrumen tes dan non-tes untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang dibimbing oleh Dr. Anas Arfandi, MPD. Next. Oke. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Berhubung ada beberapa macam variabel dan banyak metode untuk mengumpulkan data. Adapun beberapa instrumen dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah instrumen untuk mengukur variabel dengan skala nominal dan ordinal atau data kualitatif. Yang kedua, instrumen untuk mengukur skala interval dan rasio atau data kuantitatif. Yang pertama adalah instrumen tes. Tes adalah sederet pertanyaan atau latihan untuk serta alat lain yang digunakan dalam mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ari Kunto pada tahun 2006. Adapun kelemahan dari instrumen tes ini, yang pertama adalah hanya mengukur satu aspek data. Yang kedua, memerlukan jangka waktu yang panjang, karena harus dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, mengukur keadaan siswa saat tes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan ambil alih. Selanjutnya ada keunggulan. Yang pertama yaitu lebih akurat karena tes berulang-ulang direvisi. Kemudian yang kedua, instrumen penelitian yang objektif. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis tes. Yang pertama ada tes inteligensi atau kemampuan intelektual atau kemampuan akademik, yaitu mengukur kemampuan berpikir terutama berkaitan dengan potensi untuk mencapai taraf prestasi tertentu dalam sekolah. Kemudian ada tes bakat atau unsur-unsur inteligensi, hasil belajar, minat, dan kepribadian yang bersama-sama. Selanjutnya ada tes minat, yaitu mengukur kegiatan-kegiatan macam apa yang paling disukai seseorang. Selanjutnya, next. Kemudian ada tes kepribadian, yaitu mengukur kepribadian, mengukur ciri-ciri kepribadian yang bukan khas bersifat kognitif, seperti sifat karakter, sifat temperamen, corak kehidupan emosional, kesehatan mental, relasi-relasi sosial dengan orang lain, serta bidang-bidang kehidupan yang menimbulkan kesukaran dalam penyesuaian diri. Kemudian ada tes perkembangan vokasional, yaitu mengukur taraf perkembangan orang muda dalam hal kesadaran kelak. Maksudnya yaitu kesadaran akan memangku suatu pekerjaan atau jabatan vocation dalam memikirkan hubungan antara memangku suatu jabatan dan ciri-ciri kepribadiannya serta tuntutan-tuntutan sosial ekonomis dan dalam rencana pembangunan masa depannya sendiri. Kelebihan tes semacam ini meneliti taraf kedewasaan seseorang muda dalam mempersiapkan diri bagi partisipasi selanjutnya itu taraf prestasi dalam belajar. Tes yang mengukur apa yang telah dipelajari yang studi dapat diambil menggunakan tes hasil prestasi dalam belajar. Sudah masuk pada matematika yaitu non-tes.
Pada saya akan membahas wawancara terlebih dahulu. Pada wawancara terbagi 3 poin, adalah terhadap dengan objek ilmiahnya. Kemudian yang kedua, jenis objek ilmiah yang diteliti. Dan yang ketiga, watak objek dan tujuan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya, Soehardi bin Kimang. Baik, dalam metode dan teknik penyajian data terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada metode SIMAK. Metode ini memiliki teknik dasar yang berwujud teknik sadap karena metode ini pada hakikatnya diwujudkan dengan penyadapan. Peneliti sama sekali tidak berperan untuk memunculkan data. Data diharapkan muncul dengan sendirinya. Poin kedua, metode cakap. Metode ini mengharuskan peneliti melakukan kontak bahasa dengan informannya. Metode cakap mempunyai teknik dasar, teknik pancing karena percakapan tersebut diharapkan sebagai pancingan-pancingan yang memunculkan gejala kebahasaan yang diharapkan oleh peneliti. Next. Kemudian pada poin ketiga itu ada poin dokumentasi. Data dalam sebuah penelitian dapat pula berasal dari dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis, seperti buku, majalah, notulah, dan gambar. Kemudian ada poin observasi. Natua Majo mendefinisikan observasi sebagai jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Rangsangan ini menyentuh indera dan menimbulkan keinginan untuk melakukan pengamatan. Dalam sebuah penelitian yang dimaksudkan dengan pengamatan tidak hanya sekedar melihat, melainkan perlu untuk meresapi, mencermati, memaknai, dan akhirnya mencatat. Kemudian ada angket. Angket yaitu angket yang sering disebut sebagai kuesioner. Angket merupakan teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut sebagai angket. Jenis angket sama dengan wawancara. Bentuknya bisa berupa pernyataan terbuka, pernyataan berstruktur, dan pertanyaan tertutup. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya tutup. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.